Bab 1091. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Dengan berhentinya hujan sisik ular, Mei Changchuan dan kelima penyembahnya menahan napas saat ini, tampak sangat serius dan berat, dan menatap suling. Termasuk ular biru tebing merah, pupil ular besar itu menatap seperti lentera, dengan mata tajam dan ganas, menatap suling. Mereka semua ingin melihat bagaimana keadaan suling sekarang. Karena ini tentang pertempuran berikutnya. Namun saat berikutnya, tawa menghina terdengar. Hahaha, apakah ini cara tak terkalahkan dari 9 iblis utama di alam dewa sejati? Konyol, benar-benar konyol. Orang yang tertawa adalah suling. Tidak diragukan lagi bahwa saat ini, dia berdarah di sekujur tubuh dan telah lama diwarnai merah oleh darah. Lubang darah yang pekat muncul di tubuhnya, yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh tulang-tulang di tubuhnya mulai meredup, tetapi masih menopang tubuh suling. Suling memuntahkan darah dari mulutnya dan wajahnya memutih, tetapi esensi, ki, dan jiwanya berada dalam kondisi yang sangat tinggi. Lapisan kabut darah muncul di permukaan tubuhnya. Darah di tubuhnya seperti terbakar dan mendidih. Kelima penyembah di kota Sichuan, Mei Changchuan, ular biru cibi, dan hanya 2 penyembah yang selamat dari kota dan, sekarang semuanya fokus pada suling. Melihat suling, banyak seniman bela diri gemetar. Suling mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya dan jelas terluka parah. Jika mereka tidak dapat membunuh suling, itu untuk mereka, tidak diragukan lagi itu sangat memalukan. Ular biru tebing merah itu gemetar. Itu adalah ular piton pantian biru tua. Rasanya sangat luar biasa melihat suling melawan metode hewan bawaannya dengan mengandalkan daging dan darahnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Pada saat ini, mata ular biru tebing merah sangat sedih. Tubuh ular besar sepanjang 30 meter itu tiba-tiba mulai menyusut. Ruang bergetar sedikit, dan ki gelap yang kuat di sekitarnya berkumpul menuju ular biru tebing merah. Tubuh besar ular biru tebing merah menyusut perlahan dan menjadi manusia dalam waktu singkat. Ular biru cibi yang telah menjadi manusia itu terlihat sangat gemuk, gila, dan kekar. Tinjunya seukuran karung pasir, lengannya kuat, dan tingginya lebih dari 2 meter. Berdiri di depan suling, ular biru tebing merah itu sangat agung dan kekar. Dia satu kepala lebih tinggi dari suling. Saat ini, dia menunduk menatap suling. Wajahnya sangat kaku. Dia menatap suling dengan marah dan bertanya, "Nak, kamu benar-benar hebat. Jika kamu bersedia menyerahkan sifat alami yang terkandung dalam tubuhmu, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Mei Changchuan berdiri di samping ular biru tebing merah. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan ular biru tebing merah, raut wajahnya berubah drastis. Dasar matanya yang jernih tiba-tiba berubah dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Iblis ular biru tebing merah, jangan biarkan suling pergi. Kemampuan pencuri ini bisa disebut melawan langit. Jika dia tidak membunuhnya kali ini, akan sesulit surga untuk membunuhnya lagi ketika dia kembali di masa depan." "Aku tahu." Ular biru tebing merah menatap Mei Changchuan dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. "Iblis besar, jangan." Mei Changchuan takut pada ular biru tebing merah, tetapi sangat membenci ular biru tebing merah karena membuat keputusannya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan suling pergi hidup-hidup. Kalau tidak, biarkan harimau itu kembali ke gunung. Ketika suling tumbuh dewasa di masa depan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. "Kenapa? Apakah kamu begitu takut padanya?" "Hehe, iblis ini tidak takut." Ular biru cibi mencibir. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya dan menatap Mei Changchuan. Bagi ular biru cibi, jika dia mendapatkan keberuntungan dalam tubuh suling, kultivasi alamnya dapat ditingkatkan lebih dari 100 kali lipat. Pada saat itu, bahkan jika suling memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa, dia mungkin bukan lawannya. Melihat ular biru tebing merah begitu sombong, mata Mei Changchuan menjadi tajam, tetapi dia tahu betul bahwa saat ini, dia tidak boleh berbalik melawan ular biru tebing merah, jika tidak, dia tidak menunggu untuk membunuh suling. Dia takut dia akan dibunuh oleh ular biru tebing merah. Bagaimanapun, dia tidak sekuat suling dan dapat menahan metode binatang ular biru tebing merah. Mei Changchuan memiliki kebencian di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa menahan amarah ini. Ular biru tebing merah tidak repot-repot menjawab pendapat Mei Changchuan. Dia tidak bisa menahan tawa beberapa kali,
dan beberapa seringai suram dan dingin tergambar di sudut mulutnya. Tak lama kemudian, ular biru tebing merah menatap Suling dengan mata tajam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana? Selama kamu bersedia menyerahkan keberuntungan di tubuhmu, aku dapat menjaminmu untuk meninggalkan Gunung Sichuan hidup-hidup, jika tidak, kamu akan mati hari ini. Apakah layak mengambil keberuntungan di tubuhmu dan menyelamatkan hidupmu?" Suling mendengarkan pertarungan ular biru tebing merah dan Mei Changchuan. Dia tidak dapat menahan perasaan sangat konyol. Saat ini, darah telah menodai tubuhnya menjadi merah, yang membuatnya tampak sangat malu. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh pola susunan di tulangnya menjadi semakin keruh, yang berarti bahwa kekuatan yang diberikan kepadanya oleh langit dan bumi secara bertahap melemah. Suling tahu bahwa jika pertempuran berlanjut, dia akan dikalahkan. Namun demikian, Suling mencibir, "Kamu tidak pantas memiliki sifat alami dalam tubuhku. Lagi pula, kamu tidak terkalahkan di Sichuan dan pegunungan. Bagaimanapun, kamu hanyalah iblis besar, dan iblis belum muncul. Kamu ingin mati." Mendengar ini, ular biru cibi menjadi marah dan menatap Suling dengan lebih ganas. Saat berikutnya, dia menjadi marah dan memukul Suling dengan tinju yang berat. Ular biru tebing merah mendapat kesempatan di dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak beruntung. Meskipun demikian, dia masih memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat itu, ular biru tebing merah memukulnya dengan tinju yang berat. Tubuhnya jauh lebih besar dari Suling. Pada saat dia memukulnya dengan tinju yang berat, dia hancur dan menyerang Suling dengan kekuatan yang luar biasa. "Sekarang kamu tidak bisa membunuhku. Kamu bukan lawanku." Bahkan jika dia terluka, Suling masih sangat percaya diri. Tidak mudah bagi ular biru tebing merah untuk membunuhnya, kecuali Mei Changchuan dan yang lainnya juga menembak. Melihat tinju berat yang dihantam oleh ular biru cibi, Suling tidak menghindarinya. Dia juga memukul tinju berat itu. Kekuatan yang luar biasa meledak dari segel tinju Suling dan membombardir tinju ular biru cibi. Boom! Sudah waktunya untuk ledakan besar. Segel tinju Suling bertabrakan dengan segel tinju ular biru cibi. Kekuatan dahsyat yang berpusat pada mereka menyebar ke segala arah. Mata Mei Changchuan suram. Perang ini sangat penting. Dia harus membunuh Suling. Meskipun dia membenci ular biru cibi di dalam hatinya, hal terpenting di depannya adalah membunuh Suling dengan cepat. Karena itu, Mei Changchuan berteriak, "Pergilah." Kelima penyembah yang datang bersama Mei Changchuan semuanya tampak bermartabat dan menembak langsung ke Suling. Kelima penyembah ini kuat di alam dewa sejati dan memiliki kekuatan besar. Mereka selalu bertanggung jawab untuk melindungi rumah utama kota Sichuan. Mereka harus membantu Mei Changchuan membunuh Suling kali ini. Karena pembunuhan Suling hampir terkait dengan masa depan Chuan Cheng. Jika Suling tidak mati, aku khawatir tidak akan ada hari yang tenang di kota Sichuan mulai hari ini. Bunuh. Pada saat ini, bersama dengan Mei Changchuan, termasuk 5 penyembah, mereka semua menembak bersama dan menggunakan cara yang tak terkalahkan untuk membunuh Suling mengandalkan sifat langit dan bumi yang terkandung dalam tubuhnya dan kultivasi metode Sage yang paling kuat. Suling masih bisa tetap tak terkalahkan dengan bertarung melawan ular biru tebing merah di tahap awal Zhenshengjing. Saat ini, napas Suling menjadi sangat berat dan berkeringat. Keringatnya basah oleh darah dan rambutnya berantakan, yang membuatnya cukup malu. Ho, bahkan sekarang, Suling masih mengatur napasnya. Jantungnya berdetak cepat, wajahnya merah, dan otot serta tulangnya melonjak. Pola susunan yang terukir pada tulang masih gelisah dan bergetar saat ini, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memberikan kekuatan yang kuat bagi Suling. Suling berdarah di sekujur tubuhnya. Dia jelas terluka parah. Matanya suram dan menatap ular biru tebing merah yang berubah menjadi seorang pria, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Mei Changchuan memimpin 5 penyembah untuk membunuh lagi dengan momentum yang besar. "Ayo berperang." Suling tidak punya jalan kembali. Dia segera meledak dan melambaikan tangannya secara langsung. Semakin banyak kekuatan yang kuat berkumpul di lengan Suling. Mei Changchuan datang untuk membunuhnya. Dia mengandung sifat kayu di dalam tubuhnya, dan kekuatannya sangat luar biasa. Dia melihat cahaya hijau terang di sekujur tubuhnya, menampilkan segel dewa kunci 10.000 kayu dan menyerang Suling. Suling melambaikan tangannya yang besar, lengannya tampak berubah menjadi tinju, dan memukul Mei Changchuan dengan keras. Ini benar-benar pertarungan tangan kosong. Ki misterius Suling tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya.
Dia hanya ingin menghancurkan Mei Changchuan ke tanah dengan kekuatan fisik yang kuat. Mei Changchuan mengerutkan kening. Saat Suling menjatuhkan lengannya ke bawah, dia langsung merasakan rasa takut menghadapi gunung dan jurang. Saat ini, Mei Changchuan tampak terkejut. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan kekuatan mengerikan apa yang terkandung dalam lengan Suling. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Mei Changchuan tidak akan mempercayainya. Dengan gunung yang menjulang tinggi dan dasar laut yang dalam, kekuatannya menjadi semakin kuat dan mendominasi, menunjukkan yang sangat murni. Kekuatan lengannya cukup untuk menghancurkan prajurit di alam dewa sejati. Mei Changchuan tidak dapat menahan napas, dan wajahnya sangat bermartabat. Dia menunjukkan segel dewa kunci 10.000 kayu. Tangan dan 10 jarinya dengan cepat membuat sidik jari, dan tanda-tanda mengalir turun dari ujung jarinya, membentuk jejak di sekujur tubuhnya. Kalahkan aku, Mei Changchuan berteriak dengan mata sedih. Seperti Suling, dia juga memiliki keberuntungan dalam tubuhnya, tetapi dia jelas tahu bahwa dia jauh dari musuh Suling. Jelas bahwa dia memiliki hal-hal yang hampir sama dalam tubuhnya, dan semua mempraktikkan metode harta karun bijak yang kuat. Mei Changchuan benar-benar tidak dapat memahami mengapa dewa begitu memihak pada Suling, sehingga dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kelima penyembah mengikuti Mei Changchuan dengan saksama. Mereka semua menatap lengan yang dihancurkan oleh Suling. Kekuatan yang terkandung benar-benar kuat dan mendominasi. Kelima orang itu mengikuti Mei Changchuan pada saat yang sama dan berteriak, "Mati untukku." Hampir sesaat, kelima penyembah di alam dewa sejati semuanya menggunakan cara mereka yang kuat untuk membunuh Suling. Bahkan jika kamu adalah jenius pertama di dunia seni bela diri, aku tidak percaya kamu dapat mengalahkan 6-1. Suling, kamu akan mati dalam perang hari ini. Mei Changchuan berteriak. Segel Dewa Wan Musuo langsung jatuh dan ingin menjebak Suling lagi. Bersamaan dengan segel Dewa Kunci Wanmu, sarana pemujaan kelima juga jatuh pada saat yang sama. Pada saat ini, keenam pendekar bela diri dewa sejati itu secara bersamaan menunjukkan cara-cara mereka yang dahsyat, dan daya ledak mereka begitu dahsyat sehingga mereka langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Gunung Sichuan yang bergulung-gulung ini, menderu, dan bergetar saat ini. Gunung di dekatnya hampir runtuh di bawah pengaruh kekuatan besar dari 6 pendekar dewa sejati. Burung-burung dan hewan-hewan yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di pegunungan, pada saat ini, mulut mereka semua menjerit sedih dan melarikan diri ke segala arah. Suling melemparkan lengannya, dan pohon surga di belakang tubuhnya bergetar hebat. Semua daun yang tumbuh di pohon surga sekarang bersih. Mei Changchuan dan 6 orang lainnya menghantamkan cara-cara tertinggi pada tubuh Suling bersama-sama. Hampir pada saat yang sama, lengan Suling juga menghantam tubuh Mei Changchuan dengan dentuman keras. Ya, meskipun 6 orang menyerang Suling, demi Suling, dia harus menghancurkan semua kekuatannya pada salah satu dari mereka. Dengan cara ini, kita dapat memaksimalkan ancaman kekuatan kita sendiri. Seperti yang diharapkan Suling, Suling menahan serangan Mei Changchuan dan 6 pendekar alam dewa sejati lainnya dengan kekuatan fisiknya yang kuat. Lengan Suling menghantam tubuh Mei Changchuan. Pada saat itu, Mei Changchuan langsung terhantam oleh Suling dan terlempar keluar. Boom! Semua ini begitu aneh hingga orang-orang merasa tak terbayangkan. Mei Changchuan terlempar ratusan meter ke belakang dan jatuh dengan keras di tanah yang menghitam setelah terbakar oleh api. Tulang-tulangnya berderak seperti patah. Tubuhnya sangat kesakitan, yang membuatnya menggigit giginya dengan ganas. Bau darah yang kuat langsung menyerbu ke mulutnya dalam sekejap, dia merasakan seluruh dada lelaki itu terkoyak dan darah tertahan di dadanya. Batuk, Mei Changchuan terbatuk-batuk dan memuntahkan darah hitam. Sebaliknya, Suling menggunakan cara yang kuat untuk melawan keenam seniman bela diri itu. Suling langsung terbanting ke tanah. Kakinya tertekuk dan hampir jatuh berlutut. Adapun lengan bajunya, hancur berkeping-keping, dan bahkan otot serta tulang di lengannya terlihat. Retakan muncul di lengan Suling. Suling Qiang menahan rasa sakit yang hebat dan tampak sangat ganas. Saat ini, tubuhnya dipenuhi luka besar dan kecil, yang sangat menakutkan. Cara dari kelima penyembah itu menyebabkan luka yang sangat serius pada Suling. Tulang dada Suling patah, dan kakinya seberat air timah. Tanah di bawah kakinya patah dan retak, dan seluruh orang itu tampaknya tidak dapat bergerak. Melihat Mei Changchuan terbang sejauh 100 meter dan menyemprotkan darah ke mulutnya, kelima penyembah itu semua tampak terkejut.
Sialan, suling ini sialan. Kelima, penyembah itu menatap suling dengan marah dan meraung, bajingan kecil sialan, matilah kau. Pada saat yang hampir bersamaan, kelima penyembah itu memukul tubuh suling secara bersamaan. Suling tidak sempat menghindarinya. Ia langsung dipukul sejauh 100 meter oleh kelima penyembah itu dan jatuh ke tanah di kejauhan. Wajahnya seputih salju. Puff, suling berdiri dengan paksa dari tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya gemetar, seperti buluh yang berdiri di tiup angin. Tampaknya ia akan jatuh ke tanah kapan saja dan di mana saja. Melihat ini, sudut mulut ular biru tebing merah tidak dapat menahan senyum dingin. Ia menyipitkan matanya, tatapannya tajam, menatap suling, dan mencibir dengan nada menghina. Haha, sekarang kau tidak punya kesempatan untuk berbicara denganku tentang kondisi. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian merampas keberuntungan dalam tubuhmu. Setelah itu, ular biru tebing merah sekali lagi menjadi ular piton pantian, seluruh tubuh ular itu panjangnya 30 meter. Ekor ular besar itu mengandung kekuatan longsor dan batu yang sangat besar, dan menghantamkannya dengan keras ke tubuh suling yang lelah dan memar. Apakah ini akan membunuhku? Kalau begitu, tidak perlu seluruh gunung Sichuan ada. Hal yang sama berlaku untuk kota Sichuan. Suling berdiri diam, tubuhnya terus-menerus gemetar karena rasa sakit yang hebat. Dia menatap ekor ular besar yang panjangnya beberapa meter, mencabut sehelai rambut emas dari Naji, memuntahkan darah di mulutnya, dan berkata dengan suara yang mengembun, dia berjanji padaku 3 kali sebelumnya, dan sekarang dia yang pertama. Aku akan menghancurkan gunung Sichuan dan kota Sichuan. Aku tidak akan punya rumput. Haha, buatlah permohonan pada sehelai rambut, suling. Apakah kau bodoh karena berada di jalan buntu? Ular biru cibi tertawa. Ia sangat percaya diri. Dengan kondisi fisik suling saat ini, ia jelas terluka parah. Selama ekor ularnya mengenai suling, itu pasti cukup untuk membunuh suling. Dengan hanya rambut emas itu, angin meniupnya. Bisakah ia menahan serangannya yang kuat? Konyol, konyol, mati. Pupil besar ular biru tebing merah melintas di tenda yang dingin dan berteriak keras. Namun, hampir pada saat yang sama, rambut emas yang dipegang erat suling di tangannya hanya mendengar getaran, berdengung, dan terbang ke udara. Boom! Saat berikutnya, cahaya keemasan dari langit mengalir melalui rambut emas itu. Dalam cahaya keemasan itu, samar-samar Anda dapat melihat sebuah sosok. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah monyet emas. Di lokasi pegunungan Taihang di kejauhan, monyet emas itu duduk di paviliun ajaib. Ketika ia menyadari panggilan suling, sosoknya menghilang seketika. Sebelumnya, di neraka, suling telah mematahkan belenggu istana perunggu dan melepaskan monyet emas. Untuk tujuan ini, monyet emas juga berjanji untuk membantu suling melakukan 3 hal. Dan 3 helai rambut emas itulah yang ditinggalkannya untuk suling. Menyadari bahwa suling telah menggunakan helai rambut emas pertamanya, monyet emas menggunakan metode berkedip dan datang ke Gunung Sichuan tempat suling berada. Sosok monyet emas itu tersembunyi dalam cahaya keemasan. Pemandangan ini seperti kehadiran dewa yang nyata. Ular biru tebing merah memperhatikan sosok dalam cahaya keemasan, tetapi sosok itu tidak takut. Itu adalah iblis yang terkenal di Sichuan dan pegunungan. Jika bukan karena sifat suling, bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Sangat jelas bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika dilihat dari seluruh level yang lebih rendah, itu pasti milik yang kuat. Bagaimana jika ada sosok dalam cahaya keemasan? Itu hanya misteri. Dalam pertempuran ini, selama kamu dapat membunuh suling, kamu dapat merampas kekayaan dari suling. Saat itu, dengan keberuntungan suling, ular biru cibi yakin kekuatannya akan melonjak ratusan kali lipat. Saat itu, dengan kekuatannya, itu akan cukup untuk menghancurkan prajurit manapun di alam yang lebih rendah. Setelah memikirkan ini, mata tajam dan ganas ular biru tebing merah meledak. Ia menatap suling dengan marah dan melemparkan ekornya yang besar ke arah suling. Kolom cahaya keemasan yang terang itu tersembunyi di depan suling. Sosok dalam cahaya keemasan itu adalah monyet emas. Tidak diragukan lagi, ketika ekor ular besar itu mengenai kolom cahaya keemasan, ia hanya mendengar dentuman keras, dan kolom cahaya keemasan itu meledak di tempat. Melihat pemandangan ini, ular biru tebing merah tertawa dan meraung, "Mati. Matilah untukku." Ekor besar ular biru tebing merah menghantam kolom cahaya keemasan dan menghantam suling dengan keras. Namun,
Sebelum ekor besar ular biru tebing merah mengenai tubuh Suling, sebuah batang besi kemasan menghantam ekor ular biru tebing merah dengan keras. Saat batang besi ini jatuh, ekor ular biru tebing merah meledak dan retak di tempat, dan darah serta daging beterbangan di mana-mana. Pemandangan itu sangat berdarah dan kejam. Ini adalah hal pertama yang akan kulakukan untukmu. Hancurkan Gunung Sichuan dan kota Sichuan, tidak menyisakan baju besi dan rumput. Monyet emas itu berdiri di udara, memegang batang besi kemasan di tangannya yang berbulu, terukir dengan pola susunan yang padat di batang besi itu. Tiba-tiba dia mengangkat batang besi di tangannya, menunjuk langsung ke Suling, dan berkata dengan tenang, "Sekarang, aku akan membantumu menghancurkan Gunung Sichuan ini. Itu hanya seekor monyet tanpa bulu. Aku berani bersikap sombong di gunung dan sungai. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Bahkan jika ekor ular itu meledak dan ular biru tebing merah itu sangat kesakitan, ia tetap merasa sangat konyol ketika mendengar apa yang dikatakan monyet emas itu, dan berteriak dengan marah. "Mati!" Mendengar auman ular biru tebing merah, alis monyet emas itu sedikit bergetar, dan warna dingin yang tak berujung muncul di mata emasnya. Kemudian ia menghantamkan batang besi di tangannya ke ular biru tebing merah lagi. Tongkat besi ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Secara khusus, kekuatan yang terkandung di dalamnya puluhan kali lebih kuat. Tongkat besi monyet emas itu mengenai kepala ular biru tebing merah. Suara, "bang," terdengar sedikit keras. Kemudian saya melihat kepala ular biru tebing merah itu hancur di tempat, dan darah berceceran di mana-mana, yang sangat menyedihkan. Dalam seluruh proses itu, ular biru tebing merah tidak menyadarinya karena terlalu cepat. Khususnya, kecepatan tangan monyet emas itu benar-benar melampaui batas prajurit. Meskipun ular biru tebing merah adalah Warcraft dan memiliki persepsi yang jauh lebih kuat daripada manusia, ia tetap tidak dapat sepenuhnya menangkap aksi monyet emas saat menghancurkan batang besi itu. Ular biru tebing merah dibunuh oleh monyet emas itu. Mei Changchuan dan 6 seniman bela diri dewa sejati lainnya terkejut. Mereka dapat dikatakan telah menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mei Changchuan merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia baru saja dipukul oleh lengan Suling, tetapi sekarang, terlepas dari cedera fisiknya, dia berdiri dengan paksa, menatap monyet emas itu dan berteriak, "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membantu Suling? Tidakkah kamu tahu seberapa besar potensi yang telah disinggung Suling?" "Tidak masalah." Monyet emas itu menggelengkan kepalanya dan menatap Mei Changchuan dengan dingin. "Apa hal terpenting bagi Yang Mulia? Saya memiliki banyak obat-obatan berharga dan senjata ampuh di tangan saya. Jika Anda mau, silakan ambil saja. Tolong biarkan saya pergi." Mata Mei Changchuan tegas dan berkata dengan suara yang dalam. "Komitmen." Monyet emas itu berkata dengan lemah. Kemudian dia menatap Mei Changchuan dengan jijik, dan kemudian melemparkan batang besi itu ke Mei Changchuan. "Leluhur, bantu saya." Ekspresi Mei Changchuan berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa monyet emas ini begitu ganas sehingga dia bahkan mengambil tindakan tanpa mendengarkan persyaratannya. Dia sombong dan angkuh. Namun, monyet emas itu dapat menghancurkan 9 ular biru tebing merah berat di Zhenshenging dengan tongkat tadi. Kekuatan tongkat besi itu dapat dibayangkan. Mei Changchuan tahu betul bahwa dia harus memanggil banyak leluhur dari dunia tersembunyi di kota Sichuan untuk bertarung. Jika tidak, jika tongkat ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Boom, boom. Bersamaan dengan suara gemuruh Mei Changchuan, cahaya terang membubung dari dasar kota Sichuan dan melesat ke angkasa. "Tuan, tolong hentikan." Total ada 7 pilar cahaya. Di antara ketujuh pilar cahaya itu, ada sosok yang tersembunyi. Ketujuh orang ini semuanya adalah orang kuat teratas di suatu era. Mereka adalah penguasa kota Sichuan. Mereka awalnya memilih untuk tidur karena usia mereka. Jika dunia tidak datang sepenuhnya, mereka tidak akan pernah bangun. Namun, bahkan ketika mereka bangun, mereka jarang lahir karena mereka tidak membutuhkannya. Bagaimanapun, Mei Changchuan, generasi muda Chuancheng, telah dibesarkan oleh Chuanshan dan akan mampu mencapai seni bela diri abadi di masa depan. Namun, bagaimana mereka bisa menduga bahwa Mei Changchuan telah menyinggung orang-orang yang tidak dapat diprovokasi, dan berada dalam bahaya. Tadi, jika ketujuh orang itu tidak berhenti minum tepat waktu, monyet emas itu melemparkan batang besi itu, saya khawatir Mei Changchuan telah hancur berkeping-keping sekarang. Batang besi yang dihancurkan oleh monyet emas itu terhenti di atas kepala Mei Changchuan.
Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kemunculan tiba-tiba 7 pilar cahaya, saya khawatir Mei Changchuan akan terbunuh sekarang. Pada saat ini, Mei Changchuan ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa selama sisa hidupnya. Dia takut kepalanya akan hancur di tempat. Bagaimanapun, Mei Changchuan tahu keterampilan ular biru tebing merah, tetapi meskipun demikian, dengan kekuatan ular biru tebing merah yang kuat, dia masih terbunuh oleh monyet emas. Ular biru tebing merah, sebagai iblis berat 9 di alam dewa sejati, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan monyet emas, yang cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya monyet emas itu. Ho, Mei Changchuan menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, ketujuh leluhur muncul pada saat yang sama dan akhirnya menyelamatkan hidupnya. Jika ketujuh leluhur muncul dan bermain sebentar, saya khawatir mereka hanya dapat membantunya mengumpulkan tubuhnya. Terima kasih, leluhur. Mata Mei Changchuan penuh dengan rasa terima kasih, menatap ketujuh sosok yang tersembunyi dalam kecemerlangan emas. 7 tokoh itu dulunya adalah orang-orang paling berkuasa di kota Sichuan. Sayangnya, mereka tidak dapat menahan laju waktu, sehingga mereka harus tidur. Untungnya, datangnya dunia yang makmur membangunkan mereka. Begitu mereka muncul, mereka bertemu Mei Changchuan untuk meminta bantuan dan hampir dibunuh oleh seekor monyet emas. Ini agak menggelikan. Changchuan, silakan mundur dulu. Seorang lelaki tua layu dengan rambut abu-abu segera berdiri. Matanya yang dalam cekung di kedalaman rongganya. Sudut matanya penuh dengan kerutan. Dia menatap Mei Changchuan dengan sangat serius dan berkata, "Ini, mari kita berikan kepada kami." Baik, leluhur. Mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua yang sudah meninggal itu, Mei Changchuan sangat bersemangat dan bergegas menjawab. Situasi saat ini tampaknya tidak terkendali. Tujuan awal Mei Changchuan adalah untuk mengalahkan Su Ling dan mengambil gelar jenius seni bela diri pertama dari Su Ling. Kemudian, ketika dia menyaksikan kekuatan hegemonik Su Ling, Mei Changchuan mulai iri pada Su Ling dan bertekad untuk membunuh Su Ling. Dia bahkan tidak ragu untuk berhubungan dengan ular biru cibi. Tindakan berulang ini tidak diragukan lagi untuk benar-benar menyinggung Su Ling, membuat Mei Changchuan dan Su Ling berseteru, dan membuat Su Ling bersumpah bahwa jika perang dapat dibiarkan hidup, itu akan kembali dan menghancurkan seluruh kota Sichuan. Tidak diragukan lagi, dalam pertempuran sebelumnya, Mei Changchuan menyentuh garis bawah Su Ling dan membuat Su Ling harus membunuh Mei Changchuan. Mei Changchuan tahu Su Ling luar biasa. Lebih dari itu, dia menjadi semakin takut pada Su Ling. Dia dengan cepat melihat ketujuh leluhur yang berdiri di langit dalam cahaya keemasan dan berkata dengan keras, "7 leluhur, tolong bunuh Su Ling." Pencuri ini memiliki bakat seni bela diri yang hebat. Jika dia dibiarkan hidup, dia harus melepaskan harimau dan kembali ke gunung. Tidak akan ada kedamaian di Sichuan. Hei, orang tua yang sudah meninggal itu menghela nafas dengan emosi yang tak terbatas. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jangan khawatir, dia akan mati hari ini." Bakat seni bela diri Su Ling telah mengejutkan seluruh dunia seni bela diri yang lebih rendah. Hampir semua seniman bela diri tahu bahwa Su Ling adalah jenius seni bela diri pertama di dunia. Mei Changchuan sangat ingin membunuh Su Ling kali ini, yang setara dengan benar-benar menyinggung Su Ling. Dengan kata lain, ada kebencian antara kota Sichuan dan Su Ling. Entah kota Sichuan mencoba yang terbaik untuk membunuh Su Ling, atau menunggu sampai Su Ling tumbuh dewasa dan menghancurkan kota Sichuan di masa depan. Sebagai seniman bela diri top di kota Sichuan dan leluhur kota Dan, ketujuh orang itu memiliki ide yang sama persis saat ini, yaitu, mereka bekerja sama untuk membunuh Su Ling. Tapi, sebelum membunuh Su Ling, satu-satunya rintangan mereka adalah monyet emas yang berdiri di udara. Untungnya, monyet emas itu ketakutan oleh ketujuh orang itu. Saat ini, ia benar-benar tertegun dan tidak bergerak, seolah-olah ia memiliki arti ketakutan. "Hehe, jika kalian bersedia memberi kami 7 orang muka, kami akan membiarkan kalian pergi hidup-hidup. Silakan pergi dari sini segera agar tidak masuk ke dalam mesin pembunuh nanti." Lelaki tua yang sudah layu dengan rambut abu-abu, dengan tatapan berwibawa, menatap monyet emas itu dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Monyet emas itu terdiam dan entah mengapa merasa sangat konyol. Ia tanpa sadar mengambil kembali batang besi di tangannya. Tindakan monyet emas yang mengambil kembali batang besi itu terlihat di mata ketujuh orang tua yang sudah layu itu. Ketujuh orang tua yang sudah layu itu tidak dapat menahan senyum muram.
Apakah kalian masih takut? Lelaki tua yang sudah layu itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Itu wajar untuk merasa takut. Bagaimanapun, kami bertujuh adalah seniman bela diri di 9 puncak alam dewa sejati. Tidak peduli seberapa kuat monyet emas itu, ia pasti bukan musuh kami. Ya, selain Master Baguio, siapa lagi yang bisa melawan kita bertujuh dengan kekuatan mereka sendiri? 7 tetua yang dekaden dalam cahaya keemasan itu semuanya adalah leluhur kuno kota Sichuan. Mereka sangat mulia dan sombong. Saat ini, mereka menatap monyet emas dan melihat bahwa monyet emas itu mengambil kembali batang besi itu. Ini jelas merupakan tanda ketakutan dan mundur. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Namun saat berikutnya, sebelum 7 lelaki tua yang layu itu bisa bereaksi, batang besi yang baru saja diambil kembali oleh monyet emas itu berubah arah dan menghantam Mei Changchuan lagi. Boom! Mei Changchuan, yang melarikan diri, bahkan tidak menyadarinya, dan terkena batang besi dari monyet emas itu. Dengan suara keras, Pak Mei Changchuan tertanam di tanah yang retak, sedikit darah keluar, dan bau darah yang kuat menyebar. Adegan percikan darah membuat orang-orang bergidik. Mei Changchuan terbunuh dalam sekejap. Kayu yang terkandung dalam tubuh Mei Changchuan dilucuti dari tubuh Mei Changchuan dan berubah menjadi buah pinus hijau tua. Persepsi Suling sangat kuat. Dia segera menangkap jejak buah pinus itu dan meraih buah pinus itu di tangannya. 7 tetua yang dekaden menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka sedikit bingung, beberapa tertegun, dan kemudian menjadi sedikit terkejut. Pada akhirnya, mereka menjadi marah. Mei Changchuan, sebagai jenius seni bela diri paling berbakat di kota Sichuan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi penguasa kota di usia muda. Dia menanggung semua harapan kota Sichuan. Untuk membuat Mei Changchuan tumbuh dewasa, kantor penguasa kota Chuancheng melemparkan hampir semua sumber daya kultivasi pada Mei Changchuan. Tapi sekarang, Mei Changchuan dibunuh oleh seekor monyet emas dengan tongkat di depan umum dan di hadapan 7 leluhur. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi seluruh kota Sichuan. Tongkat ini hampir menghancurkan masa depan Chuancheng. Suasana hati ketujuh lelaki tua yang dekaden itu dapat dibayangkan. Mata mereka sedih dan ganas. Mereka menatap monyet emas yang sombong itu dan berteriak dengan marah, "Kalian pantas mati." Pada saat berikutnya, ketujuh lelaki tua yang layu itu melangkah dari pilar cahaya keemasan pada saat yang sama, dan langsung datang ke segala arah monyet emas dan mengepung monyet emas itu. Ayo bunuh monyet iblis ini. Orang tua dengan Chang Yan dan rambut putih itu memiliki mata merah. Mei Changchuan terbunuh, yang setara dengan pukulan berat bagi kota Sichuan. Suasana hatinya sangat marah dan meraung. Kalian tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Melihat ketujuh orang tua yang layu di sekitarnya, mata emas monyet emas itu memancarkan warna yang ganas. Dia menatap ketujuh orang tua yang layu itu dan berkata dengan tenang, "Kalian bertujuh, mati bersama." Ketika kata-kata itu jatuh, tangan kanan monyet emas itu bergetar hebat, dan batang besi emas di tangannya mengenai ketujuh orang tua yang layu di sekitarnya. 7 lelaki tua yang dekaden itu sangat percaya diri. Mereka juga adalah orang-orang kuat di 9 puncak alam Zhensen. Mereka hampir berada di puncak dunia seni bela diri yang lebih rendah. Tidak peduli seberapa kuat monyet emas itu, ia tidak dapat melampaui batas alam yang lebih rendah. Kita dapat menahan batang besi ini. 7 lelaki tua yang dekaden itu tampak sangat serius, menatap dingin ke batang besi emas yang menghantam mereka, dan berteriak. Namun, ketika batang besi emas itu jatuh pada ketujuh orang itu langsung panik. Mereka menggunakan lengan mereka untuk menahan kekuatan batang besi itu. Ketika lengan mereka menyentuh batang besi emas itu, mereka hanya mendengar bunyi, klik, dan lengan mereka meledak pada saat yang sama. Darah dan daging yang menempel pada tulang-tulang pucat itu terlihat, yang sangat menakutkan, dan darah menyembur keluar. Pada saat ini, ketujuh lelaki tua yang layu itu pucat dan bingung, tetapi monyet emas itu terlalu malas untuk mempedulikan semua ini. Ia tiba-tiba mengambil kembali batang besi itu dan menghantamnya lagi. Bang-bang! Tempat di mana batang besi emas itu lewat seperti rambut yang mengambang di air. Riak-riak air terlihat di mana-mana, dan 7 orang tua yang sudah meninggal itu terbunuh dalam sekejap. Darah berceceran di mana-mana dan membuat orang-orang gemetar. Suling menyaksikan pertempuran itu dengan matanya sendiri, yang benar-benar merupakan kemampuan monyet emas. Setelah menghancurkan dan membunuh 7 orang tua yang sudah meninggal itu,
monyet emas itu bersikap acuh tak acuh, dan ekspresinya bahkan tidak berubah sama sekali. Matanya menyapu suling, kemudian dia menatap kota Sichuan yang jauh dengan mata emasnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan membantumu menghancurkan kota Sichuan terlebih dahulu." Ketika kata-kata itu jatuh, monyet emas itu mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Ia melesat ke udara dan tampak berdiri di antara awan-awan. Batang besi emas di tangannya tiba-tiba membesar dan menghantam keras kota Sichuan yang jauh. Di mana batang besi emas itu berada, itu adalah tempat reruntuhan. Sebab, di dalam batang besi emas itu, terkandung kekuatan dahsyat yang tak terbatas, cukup untuk menghancurkan semua makhluk. Boom! Suara keras meledak. Batang besi emas itu pertama kali menghantam tembok kota Sichuan, yang meledak seperti sepotong tahu yang rapuh. Setelah itu, batang besi emas itu menyapu kota Sichuan. Di tempat yang dilewatinya, tembok-tembok runtuh, jalan-jalan retak, dan semuanya hancur dan berubah menjadi sampah dalam sekejap. Sesaat kemudian, seluruh kota tiba-tiba musnah dan menjadi rata. Kota Sichuan, yang sebelumnya dibangun di atas tanah, tersapu bersih ke tanah. Di kota Sichuan yang begitu besar, kota itu bertahan selama beberapa mil, sebuah tongkat jatuh, bangunan-bangunan di kota itu langsung musnah, dan orang-orang yang tinggal di kota itu menghilang. Dalam Perang Dunia Pertama di kota Luodao, seluruh Daocheng dibakar dan berubah menjadi lubang besar tanpa dasar. Sekarang, kota Sichuan dihancurkan oleh monyet emas hanya karena penguasa kota menyinggung suling. Ratusan ribu orang meninggal, sungguh menyedihkan. Tapi apa hubungannya semua ini dengan suling? Tidak bersalah. Hehe, bahkan jika orang yang tidak bersalah terlibat, apa yang harus kita lakukan? Dunia seni bela diri sama kejamnya dengan pembantaian. Dengan datangnya kemakmuran, dunia seperti itu telah menjadi hukum rimba. Sebelumnya, jika suling tidak berjanji untuk memiliki monyet emas dan memiliki 3 rambut emas itu, saya khawatir orang yang meninggal sekarang pasti suling. Anda tahu, suling memiliki sifat langit dan bumi, dan tulang-tulangnya diukir dengan pola susunan yang padat. Begitu dia terbunuh, saya khawatir para seniman bela diri itu tidak akan melepaskan tubuhnya, yang pasti akan mencabik-cabiknya, dan kemudian membakar jiwanya, sehingga dia tidak dapat bereinkarnasi selamanya. Orang-orang pandai diganggu, dan kuda pandai ditunggangi. Karena kita bertekad untuk melangkah lebih jauh di jalan seni bela diri ini, kita harus kejam dan tidak pernah melepaskan siapapun yang harus dibunuh. Mereka yang tidak boleh dibunuh juga harus dibunuh sepenuhnya untuk memutus hubungan sebab akibat. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, monyet emas itu seperti dewa sejati di dunia, dengan kecemerlangan emas yang cemerlang. Batang besi emas di tangannya beratnya lebih dari 10.000 kilogram, yang bisa besar atau kecil. Setelah menghancurkan kota Sichuan, ekspresi wajah monyet emas itu tidak berubah sama sekali, tetapi masih menunjukkan kinerja yang sangat tenang. Seolah-olah kota yang dia hancurkan sebelumnya adalah kota kosong. Perlu dicatat bahwa kota itu sama sekali tidak kosong, tetapi ratusan ribu orang tinggal di dalamnya. Namun, ratusan ribu orang itu tidak punya dendam terhadap suling, dan tidak ada hubungannya dengan monyet emas itu. Namun, hanya karena Mei Changchuan membuat suling marah, ratusan ribu orang terbunuh dan dikuburkan di kota Sichuan. Itu sangat menyedihkan. Banyak prajurit yang tak terkalahkan menyadari ketika monyet emas itu menghantam batang besi. Bagaimanapun, kekuatan yang begitu kuat dan mendominasi meletus dalam sekejap. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga tidak sulit untuk menghancurkan sebuah kota. Namun, apakah terlalu kejam untuk melakukannya? Ratusan ribu orang tewas dan darah mengalir. Semua orang di seluruh kota Sichuan membayar harganya untuk itu. Apakah itu terlalu berat? Seorang pria kuat yang tak tertandingi lahir dari klan dan keluarga, dan semua berkumpul di Sichuan dan pegunungan. Di antara mereka, ada leluhur dari beberapa keluarga kuno, termasuk para tetua keluarga Yuan, keluarga Winner, dan keluarga Ji. Beberapa leluhur muncul pada saat yang sama. Di sekitar tubuh mereka, energi yang kuat berkumpul. Dipengaruhi oleh energi yang sangat besar ini, ruang ini menjadi terdistorsi dan tenggelam. Selain beberapa leluhur dari keluarga kuno, Sekte Pedang Surgawi, Sekte Percikan, Sekte Yuming, Sekte Dewa Salju, Akademi Kuntul, dan kekuatan lainnya semuanya telah muncul sebagai orang kuat yang tak tertandingi dan berkumpul di atas Gunung Sichuan. Mereka sangat kuat dan dikelilingi oleh cahaya.
Begitu banyak orang kuat berkumpul bersama untuk menutupi seluruh Gunung Sichuan. Patung iblis yang tersembunyi di kedalaman Gunung Sichuan mencapai 9 puncak alam dewa sejati. Dia disebut kera iblis Tongtian. Tubuhnya adalah kera besar. Ketika dia menyadari bahwa semua seniman bela diri top di alam bawah berkumpul di Gunung Sichuan, dia langsung bergegas dari kedalaman Gunung Sichuan. Kera itu tidak berubah menjadi orang dewasa. Dia muncul di hadapan banyak leluhur dalam keadaan simpanse. Dia tampak sangat berwibawa dan menatap banyak orang kuat yang lebih rendah dengan sangat serius. Dia sekuat guntur dan berteriak, "Semua orang, berkumpul di sini." Aku tidak tahu mengapa, Chuan Cheng, hancur. Leluhur keluarga Yuan sangat kuat. Dia sangat tua dan bungkuk. Matanya terbenam ke dalam rongganya dan penuh dengan darah berduri. Saat ini, dia menatap kera ajaib dan berkata dengan serius, "Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa?" Kera iblis Tongtian terdiam dan terdiam, hanya menatap leluhur keluarga Yuan dengan sangat serius. Tindakan seperti itu benar-benar tragis dan memusnahkan umat manusia. Jika tidak disetujui, aku khawatir alam bawah ini akan benar-benar hancur di masa depan. Leluhur keluarga Yuan berkata dengan dingin. Beberapa orang kuat lainnya di tingkat leluhur mengangguk satu demi satu, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan leluhur keluarga Yuan adalah benar. Bagaimanapun, seluruh kota hancur dalam sekejap, yang tidak diragukan lagi terlalu berdarah dan kejam, dan melibatkan terlalu banyak orang yang tidak bersalah. Itu adalah pembantaian. Hehe, kalau kamu yakin bisa dihukum, silakan saja. Si kera tak kuasa menahan tawa. Tentu saja, dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ular biru Chibi adalah jenderal pertama dan jenderal ganas di bawah komandonya. Mereka semua dibunuh oleh si monyet emas, tetapi dia berani marah. Ini karena dia takut pada si monyet emas. Sebagai orang kuat dengan 9 puncak di alam dewa sejati, si kera ajaib Tongtian juga mendapat banyak kesempatan di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia kuat, dia juga memiliki beberapa persepsi tentang yang lebih kuat. Jika sebelumnya, kera iblis Tongtian mungkin akan menembak, karena dia tidak tahu seberapa kuat monyet emas itu, tetapi sekarang, kera iblis Tongtian telah menyaksikan pertarungan monyet emas melawan 7 orang kuat teratas dari kota Sichuan. Dia tahu betul bahwa meskipun kekuatannya juga sangat kuat, selama dia berani menembak monyet emas itu, dia pasti akan gagal total, atau bahkan mati. Sungguh konyol bahwa para pejuang manusia ini hampir menjadi yang teratas dan berani mengkritiknya. Kiamat tidak ingin terlibat. Para leluhur itu, mendengarkan apa yang dikatakan kera iblis Tongtian, semua tampak keras dan bertekad bahwa kera iblis Tongtian masih belum menyingkirkan sifat hewaninya yang dingin. Aku akan menunggu beberapa orang dan menyelesaikan masalah denganmu setelah aku menyingkirkan orang itu. Leluhur keluarga Yuan mendengus dingin, matanya tajam dan memarahi dengan keras. Kera dewa itu, terdiam lagi, hanya menatap semua ini dengan dingin. Pada saat ini, monyet emas berdiri di udara, memegang batang besi emas penuh pola susunan di tangannya. Mata emasnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Ketika leluhur keluarga Yuan muncul, monyet emas menyadari keberadaan mereka, tetapi ekspresi di wajah monyet emas tidak berubah sama sekali. Dengan kata lain, leluhur keluarga Yuan saja tidak layak mendapat perhatiannya. Lagi pula, di alam yang lebih rendah ini, berapa banyak prajurit manusia yang dapat dibandingkan dengannya. Ini bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri yang ekstrim terhadap kekuatan sendiri. Leluhur keluarga Yuan menatap monyet emas. Suaranya sangat berat, seperti suara guntur. Dia berteriak dengan marah, "Kota Sichuan ini dihancurkan olehmu." Monyet emas tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap leluhur keluarga Yuan. Pada saat ini, beberapa leluhur lainnya juga mulai memarahi monyet emas, mencoba membuat monyet emas membayar harganya. Binatang buas, tidak manusiawi. Kamu pantas mati. Membunuh begitu banyak prajurit, apakah kamu masih ingin pergi dari sini hidup-hidup? Ya, ratusan ribu orang tak berdosa tewas mengenaskan di tanganmu. Apa kau tidak punya sedikit pun rasa penyesalan? Beberapa leluhur lainnya menatap monyet emas itu dengan marah dan memarahi. Menghadapi omelan publik, monyet emas itu hanya tersenyum tenang dan berkata samar, "Sebenarnya, jika kau sangat tidak puas denganku, kau bisa melakukannya." Gila, monyet emas itu sombong dan mendominasi. Perlu dicatat bahwa orang-orang tua yang berkumpul di atas Gunung Sichuan saat ini, meskipun mereka sangat tua, tanpa kecuali,
dulunya adalah orang-orang kuat yang tak tertandingi di era tertentu. Seiring berjalannya waktu, meskipun mereka sudah tua, kekuatan mereka tidak menurun sama sekali. Secara khusus, dengan datangnya era seperti itu, orang-orang tua yang dekaden ini awalnya menua, tetapi mereka mendapat kesempatan untuk berkembang. Mereka diremajakan dan vitalitas mereka meningkat. Dengan cara ini, kekuatan orang-orang tua ini tidak dapat diremehkan, cukup untuk menekan suatu kekuatan. Tetapi sekarang, monyet emas dengan rambut emas di sekujur tubuh ini secara langsung mengancam untuk bertarung jika dia tidak puas. Kata-kata ini begitu mendominasi sehingga mereka sama sekali mengabaikan ancaman para leluhur itu. Ayah dari keluarga Yuan memiliki mata yang tajam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan menatap monyet emas yang berdiri di udara. Dia tidak tahu dari mana monyet emas itu berasal. Namun, diharapkan bahwa banyak peluang besar akan datang di antara gunung dan ladang ketika dunia datang. Monyet emas ini pasti juga monster yang mendapatkan kesempatan di dunia. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, leluhur keluarga Jiang tidak dapat menahan tawa beberapa kali, memandang monyet emas dengan jijik, lalu menyapunya dengan jijik, dan berkata dengan tenang, "Haha, monyet liar yang telah mendapatkan kesempatan di dunia, berani menjadi gila di sini dan berbicara liar." Sungguh menggelikan. Mendengarkan apa yang dikatakan leluhur keluarga Yuan, beberapa leluhur lainnya juga tertawa. Ide mereka mirip dengan leluhur keluarga Yuan. Mereka semua percaya bahwa monyet emas hanyalah monyet liar yang telah memperoleh kesempatan untuk berkembang. Bahkan jika mereka berlatih keterampilan yang kuat dan mendapatkan warisan tertentu, mereka takut dengan kekuatannya. Adapun monyet emas, tidak berarti banyak untuk menghancurkan kota Sichuan dan membunuh banyak orang kuat di kota Sichuan. Bagaimanapun, setiap leluhur mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi monyet emas. Berapa banyak seni bela diri di kota Sichuan yang merupakan kekuatan puncak yang sebenarnya. Pemimpin kota itu muda, tetapi berusia 19 tahun. Apa yang bisa dia lakukan? Adapun para leluhur yang tinggal di kota Sichuan, meskipun mereka memiliki kekuatan yang kuat, melihat seluruh tingkat yang lebih rendah, mereka hanyalah sampah. Beberapa leluhur berdiri di atas gunung Sichuan, menatap monyet emas yang sombong dan mendominasi, mencibir dengan jijik dan berkata, "Monyet kecil, saya sarankan Anda, sebaiknya Anda menangkapnya dengan cepat. Sekarang seni bela diri di sini, siapapun dapat dengan mudah membunuh Anda. Jangan terobsesi dengannya, jangan sampai Anda menderita nanti. Ya, meskipun kamu bisa mendapatkan satu atau dua kesempatan di dunia, kamu hanyalah seekor monyet. Tidak peduli seberapa keras kamu berlatih, kamu tidak dapat memiliki sarana untuk berkomunikasi dengan surga. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan kami? Haha, monyet kecil, apakah kamu tahu apa itu dharma orang bijak? Aku tidak tahu, kamu bahkan belum mempraktikkan dharma orang bijak. Sebaiknya kamu bergegas menangkapnya dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Mungkin kamu bisa meninggalkan seluruh tubuh." Pada saat ini, beberapa leluhur semuanya menatap monyet emas. Mereka berkumpul di sini hanya untuk satu tujuan, yaitu, untuk membunuh monyet emas dan membalaskan dendam kota Sichuan. Cara monyet emas terlalu kejam dan berdarah dingin. Itu tidak manusiawi. Bahkan jika monyet emas memiliki dendam dengan rumah tuan kota-kota Sichuan, itu tidak harus melibatkan orang yang tidak bersalah. Kamu tahu, ada ratusan ribu orang di kota Sichuan. Monyet emas membunuh ratusan ribu orang dengan tongkat. Kamu dapat membayangkan betapa berdarah dingin dan kejamnya monyet emas itu. Itu sama saja dengan mengabaikan nyawa prajurit manusia. Jika monyet emas dibiarkan terus tumbuh dan memanjakan monyet emas untuk terus hidup, di manakah martabat prajurit manusia? Para seniman bela diri papan atas berkumpul di sini. Membunuh monyet emas adalah kesaksian bagi seniman bela diri manusia. Apakah hukum orang bijak? Kuat. Monyet emas sedikit mengernyit dan terkejut. Dia adalah monyet batu. Dia lahir di batu roh dan menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Adapun formula dharma yang dia praktikkan, dia memilikinya sejak lahir. Oleh karena itu, monyet emas tidak dapat memahami betapa kuatnya metode harta karun orang bijak yang dipraktikkan oleh seniman bela diri di era seperti itu. Bagaimanapun, monyet emas lahir di periode iblis peri kuno. Di era itu, dia adalah generasi yang tak terkalahkan. Jika dia tidak dikalahkan oleh Buddha raksasa, bagaimana dia bisa ditekan di istana perunggu selama 50.000 tahun? Di era seperti itu,
tidak ada metode harta karun orang bijak atau instrumen harta karun orang bijak. Tapi, alat dan metode harta karun di era itu jauh lebih baik daripada metode dan alat harta karun paling kuat di era seperti itu. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Karena alasan ini, monyet emas memang sedikit bingung ketika dia mendengar bahwa orang tua yang akan meninggal menyebutkan metode harta karun orang bijak. Dia tidak pernah mempraktikkan metode orang bijak. Semua dharma berharga yang dimiliki oleh monyet emas adalah bawaan. Ketika dia lahir dari batu roh, dia memiliki formula dharma ini di dalam pikirannya. Para leluhur keluarga Yuan dan yang lainnya semua mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan monyet emas dan merasa sedikit konyol. Monyet liar yang muncul entah dari mana itu belum pernah mendengar tentang metode harta karun orang bijak itu. Hehe, setelah sekian lama, ternyata itu adalah monyet asli dari pegunungan liar. Konyol sekali monyet liar seperti itu menghancurkan kota Sichuan yang agung. Seorang lelaki tua dari sekte pedang surgawi mencibir dengan jijik di dasar matanya. Namun, saat berikutnya, hanya mendengarkan ledakan keras, dan mayat leluhur tua dari sekte pedang surgawi meledak dan hancur dalam sekejap. Leluhur keluarga Yuan segera tampak terkejut, dan seluruh orang itu ada di situ. Baru saja, apa yang terjadi? Lelaki tua busuk, leluhur keluarga Yuan, tidak asing lagi, karena lelaki tua itu berasal dari sekte pedang surgawi. Sebenarnya, meskipun dia tidak sekuat dia juga sangat baik dan telah memenangkan dunia pertama. Tetapi sekarang, entah mengapa, dia terbunuh, dan kematiannya sangat menyedihkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa leluhur keluarga Yuan tidak melihat dengan jelas bagaimana lelaki tua yang sudah meninggal itu terbunuh. Segera, leluhur keluarga Yuan mengerutkan kening, menatap monyet emas dan berteriak dengan marah, "Apakah kamu melakukannya?" Saat ini, batang besi emas di tangan monyet emas itu berlumuran darah dan terukir pola susunan yang padat di batang besi itu. Leluhur keluarga Yuan melihat keistimewaan batang besi itu sekilas. Apakah itu harta karun yang paling kuat? Leluhur keluarga Yuan terkejut karena dia juga memiliki banyak benda harta karun, tetapi tidak pernah memiliki benda harta karun yang dapat mengukir begitu banyak pola susunan seperti batang besi emas di tangan monyet emas itu. Sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka akan ada panen yang tak terduga. Dalam perang ini, selama monyet emas itu bisa dibunuh, batang besi emas itu bisa diambil. Leluhur keluarga Yuan menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Kemudian, leluhur keluarga Yuan melihat ke arah kerumunan dan berteriak, "Semuanya, apa yang dilakukan monyet emas tadi sudah jelas bagi semua orang. Tidak manusiawi jika ratusan ribu orang tak berdosa di kota Sichuan dibunuh oleh monyet emas ini. Jika kalian tidak bisa membunuh monyet emas ini, apa martabat dan hak seorang pejuang manusia?" Leluhur keluarga Ji dan pemenang, mendengarkan apa yang dikatakan leluhur keluarga Jiang, semuanya sangat terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan setuju, "Ya, kalau begitu, mari kita bunuh monyet emas itu bersama-sama." Yuluo, leluhur dari beberapa keluarga kuno semuanya marah. Leluhur keluarga Yuan memimpin. Dengan kata lain, dia dapat dianggap sebagai pemimpin. Kali ini, selama dia dapat membunuh monyet emas dan kemudian membersihkan suling, dia tidak diragukan lagi akan menjadi yang pertama. Pada saat itu, seluruh alam yang lebih rendah akan mengagumi sumbangannya dan menganggapnya sebagai pejuang tertinggi. Setelah memikirkan hal ini, leluhur tua keluarga Yuan semakin tersenyum. Dia menatap monyet emas dengan marah, dan banyak ki misterius mengembun di telapak tangannya yang keriput. Cara monyet emas, tadi, dapat dikatakan jelas bagi semua orang, dan itu benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, leluhur keluarga Jiang tahu betul bahwa kali ini, dia harus membunuh monyet emas itu sesegera mungkin, langsung menghancurkan monyet emas itu dan membunuhnya. Beberapa tetua lainnya semua mengikuti di belakang leluhur keluarga Yuan dan menggunakan metode harta karun kekuatan tertinggi bersama-sama untuk mencapai wilayah mereka. Tidak mengherankan untuk memiliki metode harta karun bijak. Dalam sekejap, beberapa leluhur dari keluarga kuno semuanya menggunakan metode harta karun bijak. Cahaya terang tiba-tiba bangkit dan memenuhi ruang. Kekuatan yang kuat dan mendominasi berkumpul bersama untuk mendistorsi dan merusak penindasan ruang di sekitarnya. Pemandangan itu menakutkan, suling berdiri di atas tanah. Saat ini, sosoknya tampak seperti semut di mata para leluhur keluarga Yuan. Pada saat ini,
Suling tampak sangat berwibawa dan menatap monyet emas itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa penghancuran kota Sichuan oleh monyet emas akan menyebabkan begitu banyak masalah, dan bahkan menarik semua leluhur dari beberapa keluarga kuno. Sebelumnya, ketika Suling berada di pegunungan Taihang, dia bertemu dengan orang-orang muda dari keluarga Yuan, yaitu Jiang Xi dan Jiang Jue. Meskipun mereka tidak sebaik dia, mereka benar-benar luar biasa. Dapat dibayangkan detail seperti apa yang dimiliki keluarga kuno itu. Jika tidak ada informasi orang dalam yang kaya, bagaimana orang-orang muda di keluarga kuno itu bisa begitu kuat? Kali ini, monyet emas menghancurkan seluruh kota Sichuan, yang sebenarnya menarik para leluhur keluarga kuno. Semua ini benar-benar melampaui harapan Suling. Karena Suling tidak tahu seberapa kuat monyet emas itu. Meskipun dikatakan bahwa monyet emas itu ditekan di Istana Perunggu, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa monyet emas itu pasti tak terkalahkan dan kuat sebelum ditekan. Namun, tahukah Anda, dunia ini berbeda. Dengan datangnya dunia yang makmur, semakin banyak seniman bela diri menjadi semakin kuat. Monyet emas sangat kuat di era itu, yang tidak berarti bahwa ia akan lebih kuat dari seniman bela diri di era ini. Karena itu, Suling khawatir tentang keselamatan monyet emas. Saat ini, Suling menatap monyet emas. Beberapa leluhur dari keluarga kuno semuanya menggunakan cara mereka yang kuat pada saat yang sama. Beberapa leluhur sangat kuat dan bermartabat. Mereka datang ke monyet emas dalam sekejap dan ingin menghancurkan dan membunuh monyet emas. Mati! Leluhur keluarga Jiang berteriak keras. Beberapa leluhur lainnya juga berteriak dengan marah, dan kekuatan mereka yang sombong dihancurkan dengan keras oleh mereka pada monyet emas. Namun, hampir pada saat yang sama, monyet emas tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya terang keluar dari mata emasnya. Pada saat yang sama, batang besi emas di tangan monyet emas tiba-tiba terangkat dan menghantamkannya ke arah leluhur keluarga Yuan. Leluhur keluarga Yuan adalah seniman bela diri pertama. Tentu saja, batang besi di tangan monyet emas itu juga dihancurkan pada leluhur keluarga Yuan. Bagaimana jika kamu adalah senjata yang paling kuat? Kamu masih akan kalah jika kamu bertemu dengan harta bijakku. Leluhur keluarga Yuan mendengus dingin dan berkata dengan jijik. Namun, ketika tongkat besi monyet emas itu jatuh di tubuh leluhur keluarga Yuan, ekspresi wajah leluhur keluarga Yuan awalnya gembira, lalu kaget, lalu terkejut, dan akhirnya ketakutan. Bang! Terdengar suara dentuman keras. Batang besi yang diukir dengan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya menghantam leluhur keluarga Yuan dengan keras. Tidak peduli metode harta karun bijak yang kuat yang digunakan leluhur keluarga Yuan, di bawah batang besi yang tampaknya lemah itu, mereka semua tidak menunjukkan kekuatan untuk melawan. Di bawah batang besi emas, leluhur keluarga Yuan tertegun. Dia dipukul dari depan, dan kekuatan yang terkondensasi dalam batang besi emas itu mengalir ke leluhur keluarga Yuan dalam sekejap. Boom, boom, kekuatan yang kuat mengalir melalui tubuh leluhur keluarga Yuan. Dalam sekejap, tubuh ayah keluarga Yuan meledak, dan semua otot, tulang, dan darahnya hancur. Kekuatan yang kuat dan mendominasi mengalir melalui tubuhnya, yang membuatnya tidak tahan. Boom, tubuhnya benar-benar retak, dan darah serta daging terciprat kemana-mana. Adegan itu berdarah. Leluhur lainnya dapat dikatakan telah menyaksikan pembunuhan leluhur keluarga Yuan. Mereka belum menyentuh monyet emas, dan mereka sangat ketakutan di dalam hati mereka. Leluhur keluarga Ji dan pemenang dengan cepat berhenti dan melarikan diri ke kejauhan hampir tanpa berpikir. Anda tahu, leluhur keluarga Yuan adalah yang terkuat di antara mereka, tetapi sekarang, bahkan leluhur keluarga Yuan dibunuh oleh monyet emas. Jika mereka berani menyerang monyet emas, mereka akan mati tanpa seluruh tubuh. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa monyet emas begitu kuat. Awalnya, mereka hanya memikirkan monyet emas, tetapi setelah kedatangan dunia pengembangbiakan, seekor monyet liar secara tidak sengaja mendapat kesempatan dari dunia pengembangbiakan, yang memungkinkan mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tetapi siapa yang bisa menduga bahwa monyet emas itu terlahir kuat dan tidak ada hubungannya dengan kesempatan dari dunia pengembangbiakan. Ini luar biasa. Jika mereka tahu sejak awal bahwa kekuatan monyet emas itu bawaan, mereka tidak akan melawan monyet emas sama sekali. Apa bedanya ini dengan kematian? Sialan, pantas saja monyet emas itu berkata dia sama sekali tidak tahu metode harta karun orang bijak. Aku khawatir asal-usul monyet emas itu sangat tidak biasa. Omong kosong.
Monyet emas membunuh leluhur keluarga Yuan dengan satu tongkat. Kau tahu, leluhur keluarga Yuan adalah orang kuat yang tak tertandingi di alam dewa. Bahkan dia bukan musuh monyet emas. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usul monyet emas pasti luar biasa. Mungkin itu adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh keluarga kuno di atas. Beberapa lelaki tua yang layu tampak ketakutan. Sekarang mereka lari dan berdebat dengan sengit. Ketika mereka berpikir bahwa monyet emas mungkin hanya hewan peliharaan yang dibesarkan oleh keluarga kuno, mereka menjadi lebih terkejut lagi. Seekor hewan peliharaan bisa begitu kuat. Seberapa kuat seharusnya jika itu adalah prajurit yang unggul. Teror, mengerikan, sisi atas layak menjadi tempat berkumpulnya para kuat teratas. Beberapa lelaki tua yang dekaden semuanya menarik napas dan melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak berani untuk terus menyerang monyet emas. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, monyet emas melihat beberapa orang tua yang membusuk yang berlarian. Dia tidak dapat menahan diri untuk mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu di sini, mari kita tinggal." Ketika bahasa itu jatuh, tubuh monyet emas itu meledak. Semua metode harta karun yang dia praktikkan lahir. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan batang besi emas di telapak tangannya menjadi semakin panjang. Pada saat berikutnya, monyet emas itu menyapu batang besi di tangannya ke arah orang-orang tua yang membusuk yang melarikan diri. Di mana batang besi emas itu lewat, pohon-pohon yang tumbuh di Gunung Sichuan meledak dan puing-puing beterbangan di mana-mana. Di sepanjang tempat yang disapu oleh batang besi di tangan monyet emas itu, bumi terkelupas dan retakan muncul. Orang-orang tua yang dekaden itu semua menyadari bahwa ada kekuatan yang mengerikan dan kuat di balik tubuh mereka. Saat ini, mereka tidak berani untuk kembali, tetapi berlari dengan panik. Sialan, apa monyet emas ini dan mengapa begitu kuat? Leluhur Ji panik, tetapi saat berikutnya, batang besi itu menghantam punggungnya, hanya untuk mendengar dentuman keras. Punggungnya hancur seketika, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya meledak terbuka dengan darah dan daging beterbangan di mana-mana, yang sangat menyedihkan dan ganas. Nasib beberapa tetua dekaden lainnya hampir persis sama dengan leluhur Ji. Mereka terhantam batang besi dan terbunuh dalam sekejap. Di depan monyet emas, orang-orang kuat yang disebut tak terkalahkan ini benar-benar rentan. Monyet emas menembak untuk membunuh mereka, yang merupakan serangan pengurangan dimensi, yang sedikit menggelikan. Suling, aku akan memenuhi janjimu. Kota Sichuan telah dihancurkan. Selanjutnya, aku akan menghancurkan ribuan mil gunung Sichuan ini. Monyet emas berkata dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi, dengan tatapan tenang luar. Biasa. Kejadian tadi masih segar dalam ingatanku. Su Ling terkejut. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya kalau monyet emas itu bisa sekuat itu. Kau tahu, orang-orang tua itu semuanya adalah leluhur dari pasukan besar. Bahkan, mereka telah mencapai puncak alam Zen-Sen dan bisa disebut sebagai kelompok seni bela diri teratas di tingkat bawah. Tapi sekarang, mereka semua dibunuh oleh monyet emas. Apalagi, membunuh itu mudah, seperti menghancurkan semut yang tidak cukup untuk jalan. Pada saat ini, Su Ling mendengarkan apa yang dikatakan monyet emas itu dan merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah membantai begitu banyak makhluk, monyet emas itu tetap tidak berubah dan berkata akan terus memenuhi janjinya. Perlu dicatat bahwa ada banyak burung dan hewan di pegunungan Sichuan yang bergelombang. Jika monyet emas menghancurkan gunung Sichuan, itu sama saja dengan menghancurkan semua makhluk di dalamnya. Sebelumnya, Su Ling marah dan menghancurkan kota Sichuan karena Mei Changchuan benar-benar terlalu hina. Harus kukatakan bahwa Su Ling saat itu sedang marah, dan perilakunya tidak terlalu rasional. Namun sekarang, setelah menyaksikan cara monyet emas itu, kemarahan Su Ling telah mereda saat itu juga. Biarkan monyet emas itu membunuh seluruh gunung Sichuan dan menghancurkan semua makhluk di gunung itu. Su Ling bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya. Ketika seorang pria kuat marah, hidupnya hancur. Kota Sichuan hancur dan darah mengalir ke sungai. Su Ling tidak tahan untuk menghancurkan gunung Sichuan lagi. Su Ling mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap monyet emas itu dengan sangat serius dan berkata, "Lupakan saja." Setelah itu, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, menggelengkan kepalanya, melihat ke langit, dan berteriak, "Bagaimana kalau kita lupakan saja apa yang terjadi sebelumnya?"
Bagus. Hampir tanpa berpikir, kera iblis langit itu langsung menjawab. Sebagai iblis di Gunung Sichuan ini, ular biru tebing merah yang sebelumnya terbunuh adalah jenderal yang kuat di bawah komandonya. Namun, ular biru tebing merah dibunuh oleh monyet emas itu. Kera iblis langit itu bukanlah orang bodoh. Ia tidak berani melakukan apapun untuk membuatnya marah kepada monyet emas itu. Bagaimanapun, apa yang baru saja terjadi masih terngiang di benaknya. Bahkan sekarang, ketika ia mengingatnya kembali, monyet itu tidak dapat menahan rasa berdebar-debar dan gemetar. Orang-orang tua yang terbunuh itu adalah orang-orang kuat teratas dari semua kekuatan besar, tetapi di tangan monyet emas, mereka bahkan tidak dapat menahan tongkat. Sungguh konyol. Terima kasih. Melihat bahwa kera iblis langit itu tidak menyelidiki tanggung jawab atas pembunuhan ular biru tebing merah, Su Ling berterima kasih padanya. Monyet emas itu menatap Su Ling. Setelah mendengar bahwa Su Ling menolak untuk menghancurkan Gunung Sichuan, monyet emas itu sedikit bingung. Dia menatap Su Ling di tempatnya dan berkata dengan samar, rambut emas pertama telah digunakan. Baiklah, iya, Su Ling mengangguk. Meskipun monyet emas itu tidak menghancurkan Gunung Sichuan, itu karena Su Ling, jadi monyet emas itu memenuhi janji pertamanya. Kamu masih memiliki 2 rambut emas di tanganmu. Aku harap kamu dapat menggunakannya dengan benar, kata monyet emas itu. Kemudian, saat berikutnya, dengarkan saja dengungan itu. Setelah ruang bergetar, sosok monyet emas itu menghilang. Setelah monyet emas itu menghilang, Su Ling tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Bahaya hidup dan mati sebelumnya telah dihilangkan dengan bantuan monyet emas itu. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi itu, bagi setiap prajurit, itu termasuk dalam situasi kematian. Tetapi Su Ling, sang jedi, masih hidup. Kera ajaib Tong Tian tidak dapat menahan napas lega. Bagaimanapun, monyet emas itu terus mengatakan bahwa ia akan menghancurkan seluruh Gunung Sichuan. Untungnya, Su Ling berhenti tepat waktu, kalau tidak, Gunung Sichuan akan rata dengan tanah dan burung serta hewan yang hidup di Gunung Sichuan akan terbakar. Monyet itu menatap Su Ling dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih banyak. Jika kamu tidak menghentikan monyet emas itu, aku khawatir ribuan makhluk akan hancur. Monyet emas itu sangat luar biasa. Ya, dia luar biasa. Mata Su Ling bergetar, tersenyum pahit dan berkata dengan tenang. Baiklah, sekarang setelah bahaya Gunung Sichuan telah teratasi, aku akan pergi dulu. Meskipun kamu meninggalkan Gunung Sichuan kali ini, tidak ada monster atau warcraft yang akan menghentikanmu. Kera jahat Tong Tian berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan ini, burung dan hewan yang hidup di Gunung Sichuan, terutama iblis dan warcraft dengan pengetahuan spiritual, secara alami tidak berani mendekati Su Ling lagi. Karena kalimat ini setara dengan hukum, yang merupakan hukum kera iblis seluruh langit. Siapa yang tidak berani mematuhi sungai dan gunung sebesar itu? Pada saat berikutnya, sosok besar kera iblis Tong Tian juga menghilang ke angkasa, kembali ke kedalaman pegunungan Sichuan dan terus berlatih dalam isolasi. Sejauh ini, perang pegunungan Sichuan telah berakhir. Melihat kembali perang ini, pertama-tama para seniman bela diri dari kota dan terbunuh, kemudian Mei Changchuan terbunuh oleh monyet emas. Bahkan iblis besar yang tinggal di pegunungan Sichuan terbunuh oleh monyet emas. Akhirnya, monyet emas menghancurkan kota Sichuan dan membunuh semua yang kuat dari pegunungan Sichuan. Para pejuang teratas dari pasukan yang lebih rendah ingin membalas dendam dan semuanya dibunuh oleh monyet emas dengan tongkat. Pertarungan semacam itu membuat Su Ling belajar banyak dan memahami betapa kejam, berdarah, dan dinginnya dunia persilatan. Yang lemah tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup di era seperti itu. Sama seperti sebelumnya, Mei Changchuan, pemimpin kota Sichuan, menyinggung Su Ling karena dia menyinggung Su Ling. Ketika Su Ling marah, dia meminta monyet emas untuk menghancurkan kota Sichuan. Ratusan ribu orang terbakar dan darah mengalir ke sungai. Betapa kejamnya, ini adalah konsekuensi dari kemarahan yang kuat. Su Ling belum melangkah ke jajaran yang benar-benar kuat, tetapi setelah melihat cara monyet emas, dia memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang hukum bertahan hidup ini. Jika Anda ingin hidup lebih baik dan lebih bermartabat di dunia persilatan, satu-satunya cara adalah menjadi lebih kuat. Semakin kuat seorang prajurit, semakin dia memiliki hak untuk berbicara, dan semakin dia dapat berdiri di era ini. Namun, jelas bahwa Su Ling tidak memiliki kualifikasi dan kekuatan. Memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya,
cahaya di mata Suling yang gemetar menjadi lebih tegas dan suram. Dia memperoleh sesuatu dalam peperangan ini dan mendapatkan ciptaan kayu di tangan Mei Changchuan, yang sama dengan ciptaan langit dan bumi di dalam tubuhnya. Dapat dibayangkan betapa luar biasanya hal itu. Suling tahu bahwa selama dia dapat melebur ciptaan kayu ke dalam tubuhnya, kekuatannya dapat melonjak beberapa kali lipat. Setelah kembali dari Sekte Dewa Salju, aku akan menemukan cara untuk melebur ciptaan kayu ke dalam tubuhku. Mata Suling tiba-tiba tenggelam, tampak sangat serius, dan berkata dengan suara beku. Kemudian, Suling melihat kedua penyembah yang jatuh di kejauhan. Mereka adalah penyembah besar dan 3 penyembah dari Danceng. Mereka belum terbunuh, namun, mereka jatuh ke tanah dan sekarat. Jelas, mereka juga dalam bahaya dan hidup mereka tidak lama lagi. Suling berjalan, mendekati kedua pemuja itu, membungkuk, menatap mereka dengan dingin, dan berkata dengan tenang, sebenarnya, tidak ada kebencian di antara kita, tetapi kalian melakukan segala cara untuk membunuhku. Rasa terima kasih dan dendam antara aku dan rumah penguasa kota Danceng telah sepenuhnya diselesaikan. Ketika aku kembali ke kota Dan, itu akan menjadi waktu untuk menghancurkan rumah penguasa kota Danceng. Suling, apakah kamu pikir kamu benar-benar tak terkalahkan? Pemuja besar Danceng tampak suram dan menatap Suling dengan marah. Dia sangat tidak puas dengan Suling dan berteriak keras. Haha, mendengar omelan dari pengorbanan besar, Suling entah mengapa merasa sangat konyol. Dia tidak repot-repot menjawab omelan dari pengorbanan besar dan melanjutkan, aku akan membiarkan salah satu dari kalian pergi dan membantuku menyampaikan pesan kepada Tuan Ye dan biarkan dia mencuci lehernya dan mati. Hah, mendengar kata-kata ini, persembahan besar dan persembahan ketiga tercengang. Mereka terluka parah, tetapi meskipun demikian, mereka tidak ingin dibunuh. Baiklah, pikirkan siapa yang selamat. Suling menyipitkan matanya, menatap persembahan besar dan 3 persembahan, dan berkata. Saat berikutnya, saya hanya mendengar, bilah tajam yang langsung menembus jantung ketiga penyembah itu. Tangan kanan penyembah besar itu berlumuran darah dan berkata langsung, saudara ketiga telah dibunuh olehku. Aku akan pergi hidup-hidup. Aku akan membantumu menyampaikan pesan kepada Tuan Ye. Melihat pengorbanan besar itu begitu menentukan, Suling cukup terkejut dan menatap pengorbanan besar itu dengan heran. Yang terakhir memegang pisau tajam penuh darah di tangannya dan menggantung beberapa senyum muram di wajahnya, seperti orang yang baru saja membunuh itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hehe, tampaknya kamu benar-benar cukup kejam untuk hidup. Suling tersenyum. Jika hidupmu hilang, semuanya akan hilang. Jika saudaramu hilang, kamu dapat menemukannya lagi. Mata pengorbanan besar itu penuh darah. Saat ini, dia membenci Suling, tetapi untuk bertahan hidup, dia harus merendahkan diri dan bertahan hidup. Pergi, katakan pada Tuan Ye bahwa kepalanya di lehernya, aku Suling, akan diselesaikan. Suling minum dengan dingin. Pengorbanan besar itu menatap Suling dalam-dalam, dan kemudian bergegas pergi dari Sichuan dan pegunungan. Meskipun tubuhnya terluka parah, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupnya. Bahkan jika dia tidak memiliki lengan dan kaki, dia tidak takut. Melihat pengorbanan besar itu telah melarikan diri, Suling melihat tubuh di tanah. Pengorbanan ketiga menusuk hatinya oleh pengorbanan besar itu. Ia takut tidak menyadari bahwa ia akan mati di tangan pengorbanan besar itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia tidak memiliki sedikit pun rasa pertahanan? Semakin dekat pengkhianatan, semakin banyak orang yang lengah. Kata Suling. Suling segera berlari ke kedalaman Gunung Sichuan. Jika ingin pergi ke daerah tempat Sekte Dewa Dara berada, ia harus melewati Gunung Sichuan ini. Dengan restu hukum kera iblis langit, Suling berjalan sepanjang jalan, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Ia berpindah-pindah di antara pepohonan dengan sangat cepat. Di malam hari, Suling menyeberangi Gunung Sichuan. Ketika ia menyeberangi Gunung Sichuan di sepanjang jalan, ia pasti akan menemukan beberapa obat misterius yang berharga di pegunungan yang dalam. Suling melahap obat yang berharga itu. Luka yang dideritanya dalam perang sebelumnya dengan Mei Changchuan dan ular biru Chibi segera pulih. Oleh karena itu, ketika Suling berjalan keluar dari Gunung Sichuan, seluruh tubuhnya tampak telah mencapai puncak dengan meminum banyak obat berharga. Gunung Sichuan membentang ribuan mil. Meninggalkan Gunung Sichuan bagi Suling sama saja dengan berjalan ribuan mil. Saat Suling meninggalkan Gunung Sichuan, suhu di luar tiba-tiba menurun.
Saat itu, Su Ling melihat ke arah pegunungan Sichuan yang tak berujung di belakangnya. Yang dapat dilihatnya hanyalah tanaman hijau zamrud, dan sesekali terdengar suara meringkik burung dan hewan. Namun, saat Su Ling menatap lurus ke depan, ia tiba-tiba menemukan bahwa di depannya terbentang gletser yang tak berujung. Ya, laut yang membeku menjadi es, dengan gunung es yang menjulang tinggi dan pegunungan salju yang tak berujung, sungguh sangat spektakuler. Di belakang adalah hutan hijau, tetapi di depan adalah es dan salju. Fenomena langit dan bumi yang aneh ini sangat langka. Sekte Dewa Salju berdiri di atas gunung es di posisi paling tengah, dikelilingi oleh gletser, dan udara dingin memenuhi antara langit dan bumi. Di malam hari, langit dipenuhi awan kemerahan. Su Ling berdiri di atas gletser dan ada lapisan es tebal di kakinya. Su Ling memperkirakan secara kasar bahwa lapisan es di kakinya hanya setebal puluhan meter. Itu luar biasa. Suhu yang mendekati nol mutlak membekukan seluruh langit dan bumi. Su Ling melepaskan api neraka dan melilitnya di sekitar tubuhnya. Sebelum datang, Su Ling tidak menyangka bahwa tempat di mana Sekte Dewa Salju berada akan begitu dingin. Dinginnya menusuk sumsum tulang dan angin dingin menggigit. Melepaskan api neraka dan melilitnya di sekitar tubuhnya, yang membuat Su Ling menahan dingin. Es dingin di bawah kakinya langsung mencair di bawah pengaruh api permukaan Su Ling. Saat ini, setiap langkah Su Ling akan mencairkan es dingin. Sekte Dewa Salju, sebagai salah satu dari 9 kekuatan Sekte Suantian selama Perang Iblis Abadi kuno, leluhur Sekte Dewa Salju disebut Dewa Salju, dan kultivasi alamnya telah mencapai puncaknya. Kemudian, Sekte Dewa Salju memilih pemimpin Sekte Dewa Salju, sehingga Sekte Dewa Salju dapat terus berlanjut hingga hari ini. Setiap pemimpin Sekte Dewa Salju memiliki bakat dan kekuatan bela diri yang kuat. Adapun Dewa Salju, ia secara langsung disembunyikan dari dunia. Seiring berlalunya waktu, Dewa Salju semakin tua, dan ia tidak lagi cocok untuk dilahirkan. Karena, begitu orang kuat seperti Dewa Salju lahir, sulit untuk menahan pemborosan waktu. Mungkin pertempuran dapat membunuhnya secara langsung. Dia terlalu tua. Jika Anda menghitung dengan cermat, dia berasal dari Perang Iblis Dewa kuno, yang berlangsung selama ribuan tahun. Betapa kunonya, ketika Su Ling muncul di es dan salju ini, sebagai kekuatan tertinggi, Dewa Salju merasakannya. Dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara yang tenang dan ringan, "Apakah kamu datang?" Apakah keturunannya akhirnya datang? Sangat jarang bagi Dewa Salju untuk berbicara. Sebagai pemimpin Sekte Dewa Salju, Lan Yuxin pertama kali menyadarinya. Dia sedikit mengernyit. Menurut ingatannya, terakhir kali Dewa Salju berbicara adalah ketika Xiao Xuexue muncul, karena pada saat itu, Dewa Salju merumuskan Xiao Xuexue sebagai orang suci Sekte Dewa Salju. Di masa depan, dia akan mewarisi Sekte Dewa Salju dan menjadi pemimpin berikutnya. Dengan kata lain, menurut pemahaman Lan Yuxin tentang Dewa Salju dapat bangun kecuali jika itu adalah masalah yang sangat penting dan mendesak yang terkait dengan peristiwa masa depan Sekte Dewa Salju. Perlu dicatat bahwa meskipun dunia yang sangat luas itu datang sepenuhnya, itu tidak dapat membuat Dewa Salju bangun dan berbicara. Karena Dewa Salju berasal dari periode Perang Dewa Iblis kuno, dan telah mengalami apa yang disebut fansi untuk waktu yang lama. Sayangnya, bahkan di dunia yang sangat luas itu, Dewa Salju gagal mencapai keabadian. Karena itu, Dewa Salju tidak memiliki perasaan khusus terhadap kemakmuran dunia. Namun sekarang, Dewa Salju yang telah lama terdiam itu berbicara lagi, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa peristiwa besar yang terkait dengan masa depan Dewa Salju akan terjadi. Lan Yuxin adalah pemimpin Sekte Dewa Salju. Wilayah kekuasaannya sangat tinggi dan kekuatannya tidak terduga. Dia melepaskan persepsinya yang kuat ke seluruh gunung es dan menyelimuti es dan salju ini. Segera, Lan Yuxin menyadari keberadaan Su Ling, menyeka beberapa warna yang membingungkan di bagian bawah matanya, dan berkata dengan heran, Mengapa dia datang? Jing Sui, pergi dan hentikan dia." Lan Yuxin tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Su Ling memanjat Sekte Dewa Salju dari lubuk hatinya, karena ini adalah Sekte Dewa Salju, dan tidak pernah ada seorang pria pun. Meskipun Su Ling adalah seorang pengunjung, mengingat hubungan antara Su Ling dan Xiao Xuexue, Lan Yuxin tetap tidak setuju untuk membiarkan Su Ling memasuki Sekte Dewa Salju. Jika tidak, akan mudah untuk mengganggu hati Xiao Xuexue yang sedang memikirkan tembok itu. "Tuan, siapa dia?"
Seorang wanita dengan gaun panjang seputih salju, dengan pedang lembut di pinggangnya setipis pohon willow, memancarkan sedikit hawa dingin dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ayah anak itu, hati Lanyu tidak berekspresi. Dia tidak bisa melihat apakah itu kegembiraan atau kemarahan. Dia berkata dengan tenang, "Ah." Mendengar ini, Jing Suedun terkejut. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Xiao Xuexue adalah putri suci Dewa Salju. Dia melahirkan seorang putri tanpa menikah. Masalah ini telah lama menjadi perbincangan di dunia seni bela diri. Jika bukan karena menganggap Xiao Xuexue adalah orang suci yang ditunjuk oleh Dewa Salju dan patriark berikutnya yang ditunjuk, saya khawatir Xiao Xuexue akan dikeluarkan dari sekte Dewa Salju oleh Lan Yuxin. Tetapi bahkan jika Lan Yuxin tidak mengeluarkan Xiao Xuexue dari sekte Dewa Salju, dia menghukum Xiao Xuexue dengan keras dan membuat Xiao Xuexue memikirkannya selama 3 tahun di tebing es dan salju. Sungguh hukuman yang berat. Perlu dicatat bahwa di era seperti itu, Fan Xi telah sepenuhnya tiba. Xiao Xuexue dihukum karena memikirkannya di tebing es dan salju, yang setara dengan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Fan Xi. Tidak diragukan lagi bahwa 3 tahun kemudian, pikiran Xiao Xuexue di dinding akan berakhir. Saya khawatir pada saat itu, dia tidak akan memenuhi syarat untuk terus menjadi orang suci Dewa Salju. Bagaimanapun, dunia seni bela diri setelah kedatangan Fan Xi telah berubah sangat cepat. Bahkan monster dan Warcraft dapat membentuk kekuatan untuk mendominasi satu sisi, belum lagi petarung manusia. Xiao Xuexue dihukum dan memikirkannya di dinding tebing es dan salju selama 3 tahun. Di dalam sekte Dewa Salju, Su Qingsui, putri Xiao Xuexue, telah menjadi tabu. Untuk nama Su Qingsui, hanya sedikit orang yang berani menyebutkannya tanpa alasan. Jing Sui sangat jelas, anak yang disebutkan oleh Tuan Lanyu tadi tidak diragukan lagi mengacu pada Su Qingsui. Nah, ayah anak itu, yaitu, ayah Su Qingsui, adalah seorang pria yang membuat Xiao Xuexue hamil dan khawatir. Jing Sui terdiam. Pada saat itu, dia tiba-tiba mulai bertanya-tanya pria macam apa yang bisa membuat putri suci Dewa Salju jatuh ke dalamnya. Jenius seni bela diri teratas. Orang kuat seni bela diri yang tak tertandingi. Atau siapa? Menurut pendapat Jing Sui, mungkin hanya sekelompok kecil orang yang berada di puncak dunia seni bela diri yang memenuhi syarat untuk layak bagi Xiao Xuexue, wanita surgawi yang sombong. Pergilah. Lan Yuxin melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada Jing Sui untuk menghentikan suling. Baik, Tuan. Jing Sui buru-buru menjawab. Berjalan di atas gletser, suling menangkap. Lokasi Lan Yuxin hampir pada saat Lan Yuxin melihat suling. Meskipun kekuatan suling tidak sebaik hati Lanyu, persepsi suling tidak kalah dari hati Lanyu. Berdiri di atas gletser, es dingin di sekitarnya mencair di bawah pengaruh api neraka api penyucian. Suling mengerutkan kening dan tampak cukup bermartabat dan serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Haha, apakah kamu menemukanku?" Bahkan jika ditemukan, Suling masih tidak takut. Dia menatap gunung es yang menjulang tinggi di depannya. Sekarang dia telah sampai di kaki gunung es. Sekte Dewa Salju berada di gunung es yang menjulang tinggi ini. Tubuh Suling terkejut. Setelah mencapai alam dewa sejati, dia tidak membutuhkan sayap Xuanqi untuk waktu yang lama. Xuanqi di tubuhnya meledak dan langsung menuju ke puncak gunung salju. Namun, Suling baru saja keluar dari 100 meter, dan bayangan mengambang muncul di garis pandang Suling. Hah! Suling gemetar dan mengerutkan kening. Namun, sesaat kemudian, sebelum Suling sempat bereaksi, sebilah pedang tajam dan tak terbatas melesat dari tangan bayangan cantik itu, langsung memotong ruang dan menebasnya lurus ke arahnya. Wajah Suling tiba-tiba berubah dan ekspresinya sangat bermartabat. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya dengan keras ke pedang tajam itu. Dengan hancurnya segel tinju Suling, hantu kilin merah menyala mengeluarkan raungan marah dan menghantam pedang itu. Dengan suara keras, pedang itu tiba-tiba hancur, dan hantu kilin merah menyala itu menghilang. Hehe, sepertinya sekte Dewa Salju benar-benar negeri harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi, sungguh luar biasa bahwa bahkan satu murid dapat mencapai keadaan Tuhan yang sejati. Suling menyunggingkan seringai di sudut mulutnya. Sekte Dewa Salju layak menjadi salah satu dari 9 kekuatan Sekte Xuantian pada tahun-tahun itu. Warisannya yang komprehensif memang luar biasa. Sekarang, baru setengah tahun sejak munculnya dunia yang makmur.
Seorang murid Sekte Dewa Salju dapat melangkah ke alam dewa sejati, yang jelas diberkati oleh kesempatan dunia yang makmur. Jika Anda tidak memiliki berkah kemakmuran, bagaimana Anda dapat melangkah ke alam dewa sejati dengan murid sekte yang begitu kecil di depan Anda? Melihat bahwa cara Suling begitu sombong dan ganas, wajah cantik Jing Sue tidak dapat menahan diri untuk menyeka beberapa helai pucat. Jing Sue menatap Suling dengan dingin. Beberapa warna dingin melintas di matanya yang indah dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu, dan berani masuk ke Sekte Dewa Salju tanpa izin?" "Generasi muda Suling, aku di sini untuk bertemu dengan pemimpin Sekte Dewa Salju. Tolong beritahu aku." Suling melengkungkan tangannya. Meskipun dia tidak puas dengan kecantikan ramping di depannya, dia masih tahu dengan jelas bahwa orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Selain itu, kali ini dia datang ke Sekte Dewa Salju, bukan untuk membuat masalah, tetapi untuk melakukan sesuatu yang serius. Dia berharap untuk membawa Su Qingsui pergi dari Sekte Dewa Salju. Suling, mendengar nama itu, Jing Sue tercengang. Tentu saja, dia tidak asing dengan nama itu. Meskipun dia tinggal di Sekte Dewa Salju, beritanya tidak terhalang, dan nama Suling seperti guntur. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Suling, jenius seni bela diri pertama di tingkat bawah, telah membunuh banyak bakat seni bela diri rekan-rekannya. Dia dianggap sebagai orang yang paling mungkin memengaruhi pemuda tertinggi dan memasuki tingkat atas di dunia. Patriarku telah pergi dan tidak berada di sekte sekarang. Silakan kembali. Jing Sue mendengus dingin. Bagaimana jika pria ini adalah jenius seni bela diri pertama di depannya? Xiao Suexue adalah orang suci Sekte Dewa Salju dan pemimpin Sekte Dewa Salju berikutnya. Apakah identitas seperti itu sepele? Menurut Jing Sue, Suling tidak pantas untuk Xiao Suexue. Terlebih lagi, Suling tidak diizinkan memasuki Sekte Dewa Salju. Ini adalah perintah dari pemimpin Sekte Lan Yuxin. Dia tidak berani melanggarnya. Tidak di pintu. Mendengar ini, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak percaya pada wanita di depannya. Bagaimanapun, wanita cantik itu hanya bisa mempercayai 3 hal. Karena patriark tidak ada di pintu sekte, bisakah aku langsung menjemput putriku? Mata Suling tiba-tiba tenggelam, tampak serius dan berkata dengan sangat serius. Putrimu. Jing Sue tidak dapat menahan diri untuk mencibir. Sepasang mata yang indah memancarkan beberapa warna dingin. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya dan bertanya, ini adalah Sekte Dewa Salju. Di mana kamu mendapatkan putrimu? Suling, aku sarankan kamu untuk tidak main-main di sini dan segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan ini, pedang dingin di tangan Jing Sue tiba-tiba terangkat, dan ki pedang yang tajam berayun ke segala arah. Meskipun kekuatan Jing Sue tidak sekuat Xiao Suexue, itu juga sangat bagus. Jika Dewa Salju tidak terbangun dan menunjuk Xiao Suexue sebagai orang suci, dia mungkin telah menjadi orang suci dan memiliki kesempatan untuk menjadi patriark berikutnya. Karena ini, Jing Sue tidak takut pada Suling. Meskipun dunia luar telah mengatakan betapa kuatnya Suling, pada analisis terakhir, itu semua hanya rumor. Saya khawatir kita harus membuat tanda tanya apakah dia layak menyandang nama itu. Jing Sue adalah orang yang sangat kuat di alam Zenshen. Suling baru saja berada di awal alam Zenshen. Bahkan jika dia kuat, seberapa kuat dia? Pada saat ini, Jing Sue mengerutkan kening dan berkata, jika kamu ingin memanjat Sekte Dewa Salju, injaklah tubuhku. Hehe, sepertinya pemimpin Sekte Dewa Salju bertekad untuk menghentikanku. Suling langsung mencibir. Setelah dia melangkah ke area es dan salju, pemimpin Sekte Dewa Salju menyadari kedatangannya untuk pertama kalinya, dan sekarang rekan seperguruan Xiao Suexue datang untuk menghentikannya. Jika dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak akan mempercayainya. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, pergilah dengan cepat. Tuan telah memutuskan bahwa kamu tidak akan memasuki Sekte Dewa Salju. Jing Sue berteriak dingin. Benarkah? Suling menyeka beberapa warna dingin di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat menghentikanku? Jika Suling ingin melangkah ke Sekte Dewa Salju, berapa banyak orang yang dapat menghentikanku? Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Suling meledak. Dia berdiri di udara, dan kekuatannya meledak. Tubuhnya menjadi sangat jernih, dan garis-garis susunan yang terukir di tulang tiba-tiba muncul. Jika kau berani menghentikanku, tidak akan ada amnesti.
Suling bersinar dengan cahaya keemasan, menatap Jing Sui dengan dingin dan berteriak. Suling segera melangkah maju untuk melihat apakah Jing Sui berani menghentikannya.